Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdan hamidin, nahmaduhu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, asatidatina al-kiram, para asatid, para guru, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa mengawali kaji kita di kajian akidah akhlak tasawuf, kajian yang sangat penting karena bagian dari ilmu yang masuk kategori fardhu ain. Pembahasan tentang persoalan akidah, persoalan akhlak masuk dalam kategori ilmu fardhu ain karena didasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang dikenal sebagai hadis Jibril, di mana di dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah pernah didatangi seseorang yang sangat bersih putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, sangat bersih, tetapi tidak ada sahabat yang mengenali beliau. Dia duduk di hadapan Rasulullah dengan menyentuhkan lututnya ke lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di paha Rasulullah. Sebuah keadaan yang membuat para sahabat bertanya-tanya, siapa ini? Kemudian orang ini bertanya, mal Islam? Islam itu apa? Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam yang 5 itu, antasyhada an la ilaha illallah, hendaklah kamu mempersaksikan bahwasanya Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Hendaklah kamu menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, dan kamu berhaji apabila kamu telah mampu. Kemudian dia bertanya lagi, dan jawaban Rasulullah ini dibenarkan. Shadaqta, benar kamu, kata orang ini. Kemudian dia bertanya lagi, mal iman? Kalau iman itu apa? Maka Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatahu wa rusulahu wa kutubahu wa rusulahu wal yaumil akhir wa bi qadrihi khairihi wa sarrihi. Rasul menjawab bahwa iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada rasul-rasul Allah, beriman pada hari akhir, dan beriman pada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Orang ini kembali mengatakan, shadaqta, benar kamu. Kemudian orang ini bertanya lagi, mal ihsan? Kalau ihsan itu apa? Maka Rasul menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa beribadah dengan cara itu, maka yakinlah kamu bahwa kamu sedang diperhatikan oleh Allah. Kembali jawaban ini dibenarkan. Kemudian orang ini bertanya, kapan kiamat? Matal kiamah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban diplomatis, halisail bi'alama minal mas'ul. Bukannya yang nanya ini mestinya lebih ngerti daripada yang ditanyai. Kemudian Rasul menjawab, ciri-ciri kiamat. Kata Rasulullah, ciri kiamat itu apabila sudah banyak pembantu yang melahirkan masukan, melahirkan anak majikannya. Kalau sudah biasa pembantu melahirkan anak majikannya, itu ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kiamat. Yang kedua, apabila pengembala onta sudah berlomba-lomba meninggikan rumahnya, maksudnya meningkat rumahnya. Dua tanda ini sudah populer, kan?
sudah banyak sekali. Kemudian Rasul mengatakan, pertanyaanmu ini termasuk satu dari 5 hal yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Ada 5 hal yang kata Rasulullah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, termasuk diantaranya adalah hari kiamat. Kiamat itu tidak ada yang tahu. Walaupun kalau kita baca dari berbagai hadis bahwa kiamat itu akan terjadi di bulan Muharram, wakila 10 Muharram. Ya. Kemudian ada yang menyebut kiamat itu hari Jum'ah. Kalau begitu Jum'ah 10 Muharram udah ketemu. Tapi tahunnya berapa tidak ada yang tahu. Itu pun masih perdebatan para ulama. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang dikumpulkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka kiamat itu tetap seperti orang hamil yang menunggu kelahiran. Tidak ada yang tahu. Jadi tahu-tahu kiamat. Gitu ya. Tidak ada yang tahu karena itu rahasia Allah. Termasuk rahasia Allah adalah ridha Allah. Ridha Allah itu tidak ada yang tahu. Ridha Allah itu disembunyikan oleh Allah dalam berbagai ketaatan. Ya, masing-masing orang nanti titik ridhonya Allah itu Allah sembunyikan di mana-mana. Ya. Imam Ghazali mendapat ridho Allah bukan dari banyaknya nulis kitab, bukan dari banyaknya ngajar, tapi dapat ridho Allah gara-gara Imam Ghazali tidak tega melihat lalat yang sedang meminum tinta yang dia sedang menulis kitab. Ya, ridha Allah itu disembunyikan oleh Allah dan kita tidak mengerti. Ya. Pelacur Bani Israel yang merupakan pelacur profesional justru dapat ridha Allah saat memberi minum anjing yang kehausan dengan sandal sepatunya yang diikat dengan jilbabnya. Ya, dirobek-robek jilbabnya karena tempatnya agak dalam, sehingga untuk memberi minum anjing yang kelaparan ini itu menyentuh ridha Allah. Ya, ridha Allah disembunyikan di dalam berbagai ketaatan. Begitu juga murka Allah itu disembunyikan dalam berbagai kemaksiatan. Kita tidak tahu di jenis maksiat yang mana Allah sembunyikan azabnya apa, murkanya. Karena itu kita harus tidak berhenti-berhenti melaksanakan taat, karena kita tidak tahu di taat yang mana Allah nanti akan ridho ke kita. Dan kita harus menghindarkan semua kemaksiatan karena kita tidak tahu di maksiat yang mana yang nanti Allah bisa jatuhkan marahnya. Bahkan ada kisah yang orang yang begitu merasa sudah bagus amalnya, tapi ternyata dimatikan Allah su'ul khotimah. Ya, karena saking pedenya. Ya, 2 orang yang kata Rasulullah di zaman Bani Israel. Ini terjadi gara-gara Abu Hurairah mendengar ada orang yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain dan menyebut orang lain ahli neraka. Abu Hurairah marah sekali. Kata Abu Hurairah, seandainya kamu ketahuan Rasulullah, pasti kamu akan dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita semuanya tentang 2 orang Bani Israel yang dua-duanya berteman akrab dari kecilnya. Pada saat mereka sudah sama-sama tua, yang satu ini ahli ibadah dari kecil, yang satu itu ahli maksiat, tidak pernah ke masjid, ya. Sampai tua, sampai ubanan, sampai yang ketika sudah tua, yang sudah ubanan ini mendatangi temannya yang akrab yang tidak pernah sholat, tak pernah ibadah. Kamu ini hidup, udah tua, tidak pernah ibadah. Ya. Mau apa kamu, sudah bau tanah juga tidak mau ibadah. Diingatkan begini, nangis. Temannya nangis, terus dia bilang, mungkin inilah
rahasia kenapa kamu dijadikan teman saya. Mungkin di tanganmu lah saya harus belajar agama yang benar. Saya kepingin tobat yang sungguh-sungguh. Saya kepingin belajar ibadah yang sungguh-sungguh. Kata temannya, terlambat. Dari kemarin kemana kamu? Kok sudah tua bau tanah begini baru ngomong tobat mau ibadah? Tidak ada. Kamu ini pantasnya ahli neraka. Orang kayak kamu itu tidak akan diterima tobatnya. Loh, pas selesai ngomong begini nih, diwafatkan oleh Allah dua orang ini. Begitu diwafatkan kata Rasulullah, Allah panggil yang mengatakan ke temannya, kamu itu tidak pantas ahli surga dan pantasnya kamu neraka. Kata Allah, kamu ibadahmu tidak tak terima, tempatmu di neraka. Bingung dia, kenapa begini Allah? Aku Tuhan, terserah aku kalau aku mau memasukkan orang ke neraka atau ke surga. Ibadahmu tidak ada yang ikhlas, ibadahmu tidak ada yang sungguh-sungguh untuk aku dan aku tahu semuanya. Tempatmu di neraka. Kamu tambah banyak ibadahnya, banyaknya ibadahmu itu tidak menambah kekhusyuan, tapi menambah kesombongan. Walaupun bentuknya ibadah, kalau orang itu tambah banyak ibadah tambah sombong, itu jalurnya iblis, bukan jalurnya Rasulullah. Iblis kurang banyak apa ibadahnya, karena itu ditolak oleh Allah. Nah, sedangkan yang satu oleh Allah dipanggil kamu ke surga, dia bingung juga, bagaimana saya ke surga ya Allah? Oh, saya ini loh belum melakukan amal ibadah. Allah mengatakan, aku senang dengan ketulusanmu dan aku ridho dengan ketulusanmu, tempatmu di surga. Loh, begini ini diceritakan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Sehingga ridho Allah disembunyikan, murka Allah disembunyikan. Oh, kalau gitu ya udah tergerak khusus Allah, saya tidak ibadah dulu, jangan begitu. Ya, jangan harus pegang hadis yang lain. Ya mutul mar ala ma sya'alai. Orang itu kata Rasulullah biasanya akan diwafatkan pada kebiasaannya. Ya, kalau orang biasa sholat, insyaallah wafat itu dalam sholat. Ya, kalau orang itu biasa ngaji, mudah-mudahan wafatnya dalam ngaji. Orang biasa zikiran, wafat dalam saat zikiran, dan seterusnya. Ya. Pun orang yang dalam keadaan buruk. Termasuk yang disembunyikan Allah, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar disembunyikan dari malam-malam yang lain. Dan yang kelima yang disembunyikan Allah itu adalah waliullah. Kekasihnya Allah itu disembunyikan oleh Allah. Dan nanti kalau sudah bab wali baru saya bahas lebih detail ya. Sekarang kita bahas general dulu. Setelah itu orang yang nanya ke Rasulullah ini pamit. Begitu berdiri pergi, Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Umar, suruh orang itu kembali lagi. Dikejar oleh Sayyidina Umar, dia sekelebatan hilang. Terus Sayyidina Umar matur ke Rasulullah, orangnya hilang Rasul. Kata Rasulullah, Umar, yang datang itu Jibril. Ya, Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya. Kalau kita lihat hadis Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari Muslim ini, berarti agama kita itu isinya 3, yang oleh para ulama disebut sebagai rukunuddin. Rukun agama, pilarnya agama ini 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tidak cukup orang itu cuma iman Islam saja, harus kena ihsan. Karena Rasul sudah memberitahu bahwa ini Jibril mengajarkan kamu tentang agamamu.
Jenengan nanti lihat orang, kalau ndak kumpul tiga ini, Islamnya itu agak miring-miring. Kadang miring kanan, kadang miring kiri, ndak akan bisa benar. Ya ini harus kumpul tiga ini, baru kita akan lurus seperti ajarannya Rasulullah. Imannya benar, Islamnya benar, ihsannya benar. Persoalan iman, pembahasan tentang yakin kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, nanti ilmunya pertama disebut ilmu tauhid, kemudian dinamai berikutnya karena ilmunya lebih fokus kepada menjaga keesaan Allah, disebut ilmu tauhid awalnya. Kemudian perdebatannya melebar kepada hal-hal yang sifatnya eskatologis, bab akidah semuanya itu. Maka terus masuk namanya ilmunya akidah. Karena banyak perdebatan ulama, kalam ulama, kemudian disebut ilmu kalam. Ya, karena masuk istilah barat terus disebut teologi Islam. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, teologi Islam itu sejenis. Ya. Ini berkaitan dengan persoalan iman. Adapun ilmu yang membahas tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, kemudian dikenal sebagai ilmu fikih. Ya, fikih. Awalnya fikih itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, orang yang menguasai persoalan luar agama dan dalamnya agama. Jadi menurut istilah Quran, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu tidak cuma ahli fikih, Pak. Aslinya makna yufaqihu fiddin, orang itu harus ahli syariat dan ahli hakikat, baru disebut faqih. Cuma akhirnya kata faqih itu mengalami penyempitan makna, terus dimaknai fikih itu hanya persoalan hukum Islam. Nah, kasus seperti ini sama dengan kata syariat. Sebenarnya syariat itu adalah semua aturan Allah, baik mengenai akidah, mengenai hukum, mengenai akhlak, itu semua syariat. Tapi akhirnya nama syariat ini pun menyempit hanya masalah hukum. Sehingga fikih atau syariat itu lebih sekarang dimaknai pada kajian yang bersifat hukum. Kemudian pembahasan tentang bagaimana membuat batin ini bisa seolah-olah melihat Allah, yang dalam bahasanya para sufi disebut ma'rifatullah. Bagaimana bisa ma'rifatullah? Kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, ibadah itu seperti terus diperhatikan Allah. Itu namanya muraqabah. Ya, muraqabah atau al-qurb, batin dalam kedekatan bersama Allah. Itu ya apa untuk sampai begini? Ini tidak akan terjadi kecuali orang itu bisa membersihkan hatinya. Karena yang membuat orang itu tidak bisa merasakan kedekatan kepada Allah, karena hatinya mati, karena hatinya tertutup, karena hatinya terhijab. Ya. Hati mati itu sebelum mati sakit. Penyakit hati itu sifat-sifat buruk. Yang menutupi hati itu dosa-dosa. Maka ilmu yang membahas tentang bagaimana membersihkan dosa, bagaimana membersihkan sifat buruk, namanya ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak. Lah terus ada ulama yang menjelaskan bahwa membersihkan kotoran batin tidak ada yang lebih hebat kecuali dengan la ilaha illallah Allah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, di dalam kitab Al-Minah Husaniyah, beliau mengatakan seandainya ulama ahli akhlak tasawuf thariqah disuruh mencari cara yang paling cepat, paling hebat, paling
bagus di dalam membersihkan hati, mencemerlangkan hati dari kotoran-kotorannya selain la ilaha illallah, semua ulama angkat tangan. Tidak ada. Karena itu terus ulama ini membiasakan muridnya untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah, jadilah terus dikenal dengan thariqah. Kelompok thariqah yang memiliki cara zikir sambung sampai ke Rasulullah. Rasulullah mengajari zikir jahar kepada Sayyidina Ali sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang ini kemudian menjadi zikirnya orang Qadiriyah, kemudian diamalkan oleh Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadili. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu keturunan Rasulullah, bapaknya dari bapaknya keturunan ke-13 dari jalur Hasan, dari ibunya keturunan ke-12 dari jalur Husain. Syekh Abdul Qadir itu Hasan Husain, ya. Kemudian diamalkan oleh orang Maroko yang masih keturunan Rasulullah, namanya Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadili. Ketika diamalkan Syekh Abdul Qadir, zikir ini terus dilakopkan ke Syekh Abdul Qadir jadi thariqah Qadiriyah. Ketika diamalkan oleh Abu Madian di Maroko, terus At-Tilimsani, terus sampai ke Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadili. Beliau itu juga Al-Hasani, keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani, Imam Hasan. Maka kemudian dikenallah thariqahnya menjadi Syadiliyah, zikirnya sama aja. Sekarang ulama Mesir, terutama ulama-ulama besar Al-Azhar, itu banyak yang berada di dalam thariqah Syadiliyah karena beliau dulu dakwahnya di Mesir, di Iskandariyah. Termasuk Syekh Mu'athaillah Sakandari Syadiliyah, ya. Abul Abbas Al-Mursi pengganti beliau, Syekh Ibrahim Al-Madbuli, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, termasuk sekarang ulama mufti besar Mesir, ya, yang Syekh Ali Jum'ah itu Syadiliyah. Begitu juga Syekh Yusri, ya, Profesor Dr. Sayyid, ya, beliau juga Al-Hasani, beliau itu juga mursyidnya Syadiliyah sekarang ini di Al-Azhar di Mesir. Nah, ini adalah orang-orang yang berzikir dengan cara suara keras. Kemudian ada keturunan Rasulullah yang ketika berzikir dengan suara keras dimimpikan didatangi Rasulullah dan Syekh Abdul Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh mengukir di dalam hatinya lafal Allah. Setelah diukir di dalam mimpinya, beliau dalam keadaan terus hatinya tidak bisa lepas dari Allah dan senantiasa berzikir Allah. Zikirnya ditarik ke dalam semuanya. Dulu Rasulullah mengajari zikir ini kepada Sayyidina Abu Bakar. Hadisnya juga berada di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Maka zikir ini diucapkan di dalam hati saja, tanpa gerak bibir, Allah, 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 dengan tata cara yang sesuai dengan aturan thariqah. Maka zikir inilah yang kemudian diamalkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ketika dulu dipegang Syekh Abu Bakar Siddiq, thariqah ini dikenal dengan Siddiqiyah. Tapi ketika diamalkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka kemudian dikenal dengan Naqsabandiyah. Naqsyun itu ukiran, bandun itu ikatan, ukiran di dalam hati, maka menjadilah Naqsyabandi, Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi keturunan Rasulullah dari jalur Husain, dari jalur Husain. Nanti beliau dari Uzbekistan, Samarkand, maka inilah yang nanti menurun sampai ke Sunan Ampel. Maka diduga Sunan Ampel itu juga thariqahnya Naqsabandiyah, dan seterusnya. Sunan Ampel juga keturunan Rasulullah dari jalur Husain, dari jalur Samarkand. Begitu juga Imam Rifai yang dikenal dengan thariqah Rifaiyah, itu juga keturunan Rasulullah dari jalur Husain, yang redaksi zikirnya, wiridnya itu kemudian diamalkan oleh Imam Haddad,
kemudian jenengan lebih mengenalnya sebagai Ratibul Haddad. Padahal Imam Rifai itu lebih dulu daripada Haddad, Imam Haddad. Nah inilah kemudian menyebar ke Indonesia, melalui Ahmad Khatib Sambas. Beliau ini seorang ulama besar, sangat alim. Beliau mukim di Mekah, Imamul Hafiz, termasuk imam di Haramain. Beliau punya murid banyak di dunia. Beliau ngajar thariqah di Mekah, Masjidil Haram. Murid yang terbaiknya ada dua, Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai kader ilmuannya yang nanti menggantikan beliau memimpin madrasahnya, tapi kemudian yang mimpin thariqahnya digantikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani, termasuk paman atau Pak Lek, pokoknya pamannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari sinilah nanti dari Syekh Abdul Karim Tanara itu nanti menyebar di Cirebon. Ada Syekh Tolhah, murid yang sekaligus kawan, Syekh Tolhah. Dari Syekh Tolhah turun ke Abah Sepuh, dari Abah Sepuh ke Abah Anom Suryalaya. Kemudian di Banten murid beliau adalah Syekh Asnawi Caringin. Dari Syekh Asnawi Caringin turun si Kiai Abdul Latif Cibeber, di Cilegon, juga kemudian turun ke Pagentongan, Bogor. Nah ini kemudian jadi basis-basis thariqah. Kemudian di Jawa Timur murid beliau adalah Said Ahmad Hasbullah Al-Maduri, Ahmad Hasbullah Al-Maduri. Ahmad Hasbullah Al-Maduri nanti menurunkan kepada Syekh Khalil. Syekh Khalil menurun kepada Romli Tamim, Mbah Romli Tamim kemudian menurunkan banyak ke Syekh Usman kepada Romo Yai Asrori anaknya, ketika menjadi di Kedinding. Kemudian dari Mbah Romli Tamim ke Yai Usman kemudian turun ke Kiai Musta'in. Nah Kiai Musta'in terus jadi Peterongan. Terus Kiai Mbah Romli Tamim juga punya mursyid di Kudus. Nah itu mursyid di Kudus itu Mbah Siddiq, beliau keturunan Sunan Muria, murid langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Nah itu beliau itu guru saya yang didik saya sampai saya selesai thariqah. Jadi sanad-sanad thariqah ini kemudian berjalan sampai hari ini. Nah kemudian ini thariqah. Kalau orang menjalankan syariat dengan baik, menjalankan thariqah dengan baik, maka kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman batin. Pengalaman-pengalaman batin inilah yang nanti menjadi ilmu tasawuf. Ketika orang itu mengalami pengalaman batin puncaknya, merasa begitu dekat dengan Allah, pengalaman puncak ka'annaka tarahu dalam bahasa Rasul itu terus digambarkan oleh Al-Hallaj, digambarkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, digambarkan oleh Ibnu Arabi, oleh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian dikenal dengan teori fana, baqa, ittihad, dijelaskan oleh Al-Hallaj, dikenal dengan teori hulul, dijelaskan oleh Ibnu Arabi, sekarang ini dikenal dengan istilah wujudiyah, wahdatul wujud. Jenengan kalau mau tahu, semua wali songo itu sangat faham wahdatul wujud, terutama dari jalur thariqah satoriyah seperti Sunan Gunung Jati, beliau thariqahnya satoriyah. Begitu juga Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, itu satoriyah, murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dari Aceh. Mufassir pertama di Indonesia itu adalah Abdul Rauf As-Singkili.
Jadi mereka ini paham semuanya, dan ada tokoh yang lebih tua dari Syaturul Fasikili namanya Hamzah Fansuri, gurunya dari putranya Sunan Ampel, Sunan Derajat, itu mondoknya dulu ke Hamzah Fansuri. Sekarang ini daerah lagi banyak banjir-banjir. Itu Hamzah Fansuri punya kitab namanya Zinatul Muwahhidin. Itu isinya kalau orang tidak paham wujudiyah tidak akan bisa mengerti, sangat dalam. Jadi jangan dikira Wali Songo itu cuma sakti-saktian dong, enggak, Wali Songo itu pinter-pinter, pinter-pinter, dan semuanya punya nasab yang sambung ke Rasulullah, langsung terverifikasi, langsung ke Rasulullah dari jalur-jalur yang sudah terverifikasi. Makanya kalau Islam di Indonesia ini menjadi lebih utuh, beda dengan Islam yang kok di luar Indonesia, ya tadi, karena di sini dikumpulkan 3 poin itu, iman iya, Islam iya, ihsan iya. Tapi kalau dikurangi 1, miring, pasti miring Islam. Tidak akan utuh. Tiangnya itu kalau tidak 3 itu miring, kalau nggak roboh. Kalau nggak roboh, maka orang kalau mau benar ini harus kena, harus kena. Akidah itu nanti berada di paling bawah, melandasi semua perbuatan kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Bunyah li Thariqil Haq, beliau mengatakan bahwa sebelum orang itu membahas ibadah, sebelum orang itu membahas thariqah, yang paling penting harus akidahnya, akidah salafiyah as-salimah. Akidahnya itu harus cocok dengan akidahnya ulama salaf yang lurus. Kalau tidak begitu, tidak akan ada wusul, tidak akan ada sampai ke hadirat Allah. Sudah pasti tidak akan sampai. Maka harus dikunci dalam akidah ini. Akidah ini sekarang lebih kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti saya akan bicara ini dulu dalam ngaji kita di sini. Tentu pokok-pokoknya ajaran dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita mengerti bagaimana sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, karena itu awal yang harus kita pahami. Baru kemudian kita bicara tentang persoalan syariatnya kalau orang membangun keislaman itu. Tapi insya Allah kalau urusan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat sudah dijelaskan oleh para ulama, dan barulah kemudian orang bicara tentang hakikat. Kata Imam Malik, maka persoalannya kemudian mengerucut menjadi persoalan syariat hakikat, syariat hakikat. Kata Syekh Zarruq mengatakan syariat dan hakikat dalam agama kita ini itu seperti roh dan badan. Syariat itu badannya, rohnya itu adalah hakikat, atau kita sering menyebut tasawuf. Maka kalau orang itu cuma syariat saja, tidak mau belajar tasawufnya, maka seperti badan yang tidak ada ruhnya. Orang yang beragama tidak mendalami persoalan-persoalan akhlak tasawuf, itu kering, ibadahnya kaku, hidupnya hitam putih, dan biasanya keras, keras, ngerasa paling suci, ngerasa paling benar. Efeknya begini. Kenapa? Karena dia hanya main dari satu sisi. Kalau orang itu cuma main dalamnya saja, hakikat saja, tasawuf saja, tapi dia abai terhadap persoalan syariat, maka dia akan keluar dari Islam, tapi dia tidak ngerasa kalau sudah keluar, sudah lepas dari agama ini. Karena itu Imam Malik, beliau mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq.
Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang sok spiritual, sok mistik, tapi tidak ngerti fikih, ujungnya orang itu akan zindik. Kata Imam Malik, dia akan menjadi orang zindik. Kayaknya Islam tapi sudah keluar dari Islam. Kalau orang itu cuma fikih tok, tidak mau belajar akhlak tasawuf, maka orang ini bisa jadi fasik. Bisa jadi fasik. Kalau bisa orang itu mengumpulkan dua-duanya, baru dia tahaqquk, ketemu kebenaran itu. Ketemu kebenaran. Sehingga belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak tasawuf, hukumnya sama fardu ain. Fardu ain. Imam Ghazali mengatakan belajar akhlak itu fardu ain. Tasawuf yang praktis itu namanya akhlak, ilmu akhlak itu fardu ain. Sehingga Imam Qutb Abu Hasan al-Asyadili beliau mengatakan, "Malam yatahaqqaq bi'ilmina hadza, mata musirran 'alal kaba'ir fa huwa la yash'ur." Kalau ada orang yang tidak mau belajar ilmu akhlak ini, dia tidak mau menekuni bagaimana membersihkan hati dari sifat buruk. Sifat buruk itu apa? Keburukan nafsu itu apa? Bagaimana membersihkan diri dari sifat buruk? Tidak mau menekuni itu. Bagaimana memasukkan, membiasakan sifat baik? Bagaimana menjaga riyadhah? Maka orang itu kalau meninggalkan ilmu ini, mati menanggung dosa besar, tapi dia tidak ngerasa. Imam Qutb Abu Hasan al-Asyadili. Maka kalau pada kesempatan ini saya diminta bicara tentang bab akidah, bab akhlak, bab tasawuf, ini bab jeroan semua. Ini bab jeroan semua. Mudah-mudahan bab fikih insyaallah banyak kiai-kiai yang sudah menjelaskan. Tetapi saya tetap mengingatkan, belajar persoalan akhlak, tasawuf, wajib memperhatikan fikih. Karena fikih itu adalah tasawuf yang paling luar, sedangkan tasawuf itu adalah fikih yang di dalam. Jadi fikih yang di dalam tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pintu masuk tasawuf kecuali dari fikih, dan tidak ada puncak pengalaman tasawuf kecuali harus dibuktikan dengan fikihnya tidak dilanggar. Semakrifat-makrifatnya orang adalah kalau dia konsisten dengan fikihnya. Kalau ada orang mengatakan belajar tasawuf, terus kalau sudah sampai di puncaknya dia katanya meninggalkan syariat, kata para ulama ahli tasawuf, orang kayak begini Pak, hukumnya dosa besar. Dan para ulama ahli tasawuf, ahlu sunnah wal jamaah, termasuk di dalamnya Imam Ghazali, Imam Junaid Baghdadi, mengatakan membunuh orang ini harus didahulukan daripada pezina dan pencuri. Jadi lebih dianggap lebih parah dosanya orang yang mengatakan puncak tasawuf boleh gugur syariat daripada pezina dan pembunuh. Sehingga jangan dianggap kemudian tasawuf itu meninggalkan syariat. Siapa yang bilang begitu itu? Tidak ada. Semua orang-orang ahli tasawuf mencontoh Rasulullah, karena tasawuf itu adalah sistem keruhaniannya Rasulullah. Jenengan tidak bisa. Ya kalau urusan takbir, rukuk, sujud, jenengan bisa selesai dengan fikih. Tapi hudurul qalbi ma'allah, belajar khusyuk, tawadhu, tidak bisa, itu tidak ada babnya di fikih. Itu harus ditasawuf. Itu harus ditasawuf. Makanya dua ilmu ini tidak bisa dilepaskan. Dia harus berpasangan. Panjenengan amati. Badan kita ini dicipta Allah, ada badannya, ada ruhnya. Maka semua ibadah kita itu ada dua.
Ada ibadah untuk badan, ada ibadah untuk ruh. Takbir, rukuk, sujud, bacaan itu ibadah badan. Tapi batin merasakan kehadiran Allah di dalam sholat, itu ibadah batin. Puasa ndak makan, ndak minum, ndak hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, ibadah fisik. Tapi jenengan ndak boleh bohong, ndak boleh ngelihat maksiat, ndak boleh sumpah palsu. Yang kalau ini dilakukan ndak boleh riba. Kalau ini dilakukan pahalanya sah, puasanya sah, pahalanya bisa nol. Itu batinnya puasa. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir, kadang ada orang yang puasa tapi tidak puasa, ada orang yang puasa, orang yang tidak puasa tapi puasa, orang yang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi hoax terus yang disebar, bohong terus, ngelihat pornografi terus, sumpah palsu terus. Ini orang puasa tapi batinnya buka, gitu loh ya. Ada orang tidak puasa secara zahir, tapi dia jaga matanya, panca inderanya. Dia tidak pernah bohong, dia benar-benar komitmen, dia orang jujur. Ini orang tidak puasa zahir, tapi batin puasa. Loh itu loh, ibadah kita itu selalu dua. Haji, ada manasiknya. Ya, ada manasiknya, tapi batinnya oleh Allah digerakkan supaya orang itu dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah tambah takzim, tambah mengagungkan Allah, tambah hebat ingat Allahnya. Sehingga kalau orang sudah selesai manasik, yang ditagih Allah, dzikirnya harus tambah kencang. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau sudah selesai manasik hajimu, ingatlah Allah itu seperti kamu ingat bapak ibumu, kedua orang tuamu, atau lebih hebat dari itu. Jadi tagihannya kalau orang sudah haji itu, Allah di hati itu Pak, minimal kayak kita ke orang tua. Nyantolnya, kuatnya Allah di hati. Kalau enggak, katanya orang kampus something wrong, ada sesuatu yang bermasalah ini. Harus ditanam ke batin itu, sampai jenengan lihat Allah kalau menyebut orang yang takwa itu, di antara ciri orang takwa itu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut lafaz Allah, langsung wajilat, kaget. Coba kalau Bapak punya ibu namanya Sriati, orang Semarang kota Jalan Pahlawan nomor 65, terus tak panggil Sriati itu mak dek, masuk dek. Orang Semarang tambah dek, Jalan Pahlawan tambah dek. Kenapa? Karena ada sangkutan batin, karena ada cinta yang dalam. Dia orang tua. Kapan Allah itu bisa wajilat di batin kita? Kalau jenengan sudah cinta. Kalau kalimat asma Allah itu sudah melekat. Sudah melekat. Baru ketika saya sebut afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Batin langsung gitu. Itu hidup namanya. Itu hidup. Kalau tidak begitu, belum jadi hati kita. Ya, belum jadi. Jadi ada ukurannya itu ada. Ya, Pak Sofyan ini pinter. Ya, penelitian kualitatif bisa diukur, bisa. Ya, bisa sebenarnya. Kalau orang itu benar syariatnya. Nah, ini sudah masuk waktu Isya, jadi kita harus sampai di sini dulu ya Pak. Insyaallah berikutnya kita akan coba masuk dari tema per tema, mudah-mudahan bisa dijadikan Allah ilmu yang manfaat fi dunya wal akhirah. Saya tidak menutup dengan doa, nanti imam yang akan memimpin kita doa. Saya cukupkan sampai di sini. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.